DBL, mungkin kalau bapak-bapak yang paling tahu DBL ya. Tapi ada lagi namanya Next Gen. Akademi itu nggak murah. Akademi itu mahal, bahkan SPP per bulannya itu, uang sekolah per bulannya bisa melebihi SPP-nya anak saya setelah diskon di sekolah ini gitu ya. Dan sempat beberapa kali dia mengikuti trial di beberapa akademi ini karena sempat dijanjikan dengan mamahnya, sahabatnya dia. Mamanya juga bilang ke saya, anakmu tak ajak trial di Next Gen ya, di Next Gen pernah, di DBL pernah. Tapi lucunya tuh anaknya yang ngajak itu nggak pernah lolos, tapi anak saya itu selalu lolos gitu loh. Tapi kan yang bayarin kan mamanya temennya ini, kan nggak lucu. Terus tinggi, adik saya juga tinggi, mungkin dari mamanya Kak Dwi, kan Kak Dwi sendiri juga nggak tinggi ya Pak ya, nah, saya juga nggak tinggi gitu kan. Orang tuanya udah tinggi, masa anaknya ikut minta tinggi kan. Berarti itu nggak tinggi dan dia rendah diri, minta beliin susu ini, susu itu, vitamin ini, vitamin itu. Kalau saya simpel, bapaknya nggak tinggi, ibunya nggak tinggi lah, kok minta tinggi. Walaupun sudah masuk basket juga tetap nggak bisa tinggi juga gitu, walaupun dia sudah olahraga strength apapun tetap nggak bisa tinggi. Tapi puji Tuhan, dia juga pernah bilang males Obert, sedih. Kami selalu usahakan nonton pertandingannya dia kalau tidak di jam kerja. Kalau tandingnya malam, saya pasti nonton. Apapun yang terjadi saya pasti nonton, saya dukung, saya pasti nonton. Pernah satu kali waktu saya yang nonton, saya lihat memang dia hanya dijadikan
Janji-janji-Mu yang kami dapat lihat itu di dalam firman-Mu, dan kami percaya janji-janji-Mu yang akan selalu Kau tepati tepat pada waktu-Mu Tuhan. Walaupun kami merasa kami memiliki waktu sudah habis, kami merasa selama ini telah terasa terlambat, tapi Tuhan katakan belum. Yesus selalu punya cara yang ajaib untuk setiap jemaat-Mu Tuhan. Dan pada saat pagi hari ini kami rindu tanah hati kami ditaburi oleh kebenaran firman-Mu Yesus. Mari Tuhan kami dekat lagi Tuhan. Engkau mau boleh urapi hamba-Mu yang akan memberitakan firman-Mu Tuhan dengan pengurapan kuasa Roh Kudus-Mu Yesus. Dan kami setiap jemaat-Mu yang hadir akan menerima berkat dan pulang akan membawa berkat dari setiap firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami duduk diam dan mendengarkan firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Berkat doa orang tua dan saudara, saudara juga obat melayani Tuhan. Ya. Selalu Tuhan janji bahwa Tuhan ada perbedaan ya antara mereka yang setia dengan yang
kurang setia dan yang tidak setia. Ya, itu ada perbedaan. Tuhan memang tidak membeda-bedakan, tetapi untuk menikmati pertolongan berkat Tuhan, perhatian Tuhan, memang secara khusus ya, waktu zaman bangsa Israel ada 12 suku, tapi suku Lewi ya sangat diperhatikan Allah karena mereka bertugas untuk baik Allah ya, bertugas untuk urusan rumah Tuhan. Jadi semua suku diperhatikan, tapi ada adalah berdiri bersama Yesus sampai akhir. Ya. Kita sudah mengawali, kita sudah percaya, dan ada ayat berkata bahwa keselamatan yang diberikan Tuhan itu sudah lebih dekat dibanding waktu kita dulu percaya. Tapi kita harus tetap bisa mampu berdiri bersama Yesus sampai akhir. Sampai akhir, Bapak Ibu. Melalui tema ini Bapak Ibu, kita akan belajar dari 3 keadaan besar di akhir zaman. Makanya saya akan bagi waktu. Ada 3 bagian besar dalam akhir zaman, dan kita tahu bersama Bapak Ibu bahwa akhir zaman itu ada sedikit keributan. Waktu kemarin yang ada kerusuhan di Surabaya ya, menurut saya itu kerusuhan di Surabaya itu paling besar dan paling menakutkan semasa saya hidup di Surabaya. Jadi itu paling mengerikan karena sudah kayak bakar-bakaran begitu, dan itu juga terjadi di mana-mana. Dan ternyata ada isu bahwa ada orang yang telepon ke orang tua rohani, gimana Bu, apakah benar ini sudah saatnya rapture? Rapture itu pengangkatan Bapak Ibu. Jadi pengangkatan itu salah satu janji Tuhan ya. Nanti orang Kristen diangkat hidup-hidup. Apakah itu? Tapi rohani ini berkata, enggak. Itu enggak ada yang tahu. Dan ternyata juga tidak. Jadi Bapak Ibu ada tiga keadaan besar yang harus kita pelajari, yang kita harus dengan bagaimana kita bisa mampu berdiri bersama Yesus sampai akhir. Bukan setengah, bukan 3/4, tapi sampai akhir. Yang pertama Bapak Ibu, yang pertama itu kita belajar dari Matius 13 ayat 24 sampai 30. Itu tentang perumpamaan penabur, itu yang pertama. Saya spill dulu Bapak Ibu. Yang kedua yaitu dari Matius 24 ayat 3 sampai 14 tentang bertambahnya kedurhakaan yang membuat kasih banyak orang menjadi dingin. Itu yang kedua. Dan yang ketiga adalah, ini sudah saya sampaikan di doa malam, tentang kerusakan moral dalam 2 Timotius 3 ayat 10 sampai 17 ya. Kita akan bahas yang pertama dulu Bapak Ibu. Kita harus belajar dari yang ini. Matius 13 ayat 24 sampai 30. Kita tahu bersama Bapak Ibu, semua jemaat yang hadir di sini bisa dikatakan 90% itu jemaat sudah umur kekristenannya itu sudah sangat lama, di atas 40 tahun pastinya Bapak Ibu. Kita tahu bersama bahwa ada seorang penabur yang menaburkan benih. Benihnya sebagian jatuh ke pinggir jalan, satu. Benih yang kedua jatuh di tanah yang berbatu-batu. Benih yang ketiga jatuh di tanah semak duri. Dan keempat adalah jatuh di tanah yang baik. Kita tahu bersama, di pinggir jalan akhirnya burung datang mengambil benih itu. Yang di batu-batu panas matahari menyinari, karena tanahnya tipis. Di tanah semak duri benihnya sempat hidup, namun kekayaan dan kekhawatiran dunia menghimpit hingga tidak tumbuh. Dan yang keempat, benih itu bertumbuh berkali lipat karena di tanah yang baik. Bapak Ibu, ini tentang firman Tuhan. Tentang firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih di dalam nama Tuhan Yesus, ini gambaran tentang tanah hati kita ketika kita mendengar firman Tuhan. Kita mungkin berkata, seperti apa? Oh iya, saya lupa Bapak Ibu. Sebelum masuk ini saya masuk ke ini dulu Bapak Ibu. Mungkin 60 Bapak Ibu pasti tahu, Pak Tamrin pasti juga tahu ya, tentang
Kopingho. Tahu Bapak Ibu ya? Nah, Bu Uri aja tahu. Kopingho. Papa saya ini, saya dulu suka Kopingho karena papa saya suka Kopingho. Jadi Kopingho itu ternyata bukan tukang silatnya, tapi dia penulisnya Bapak Ibu. Penulisnya. Dia nulis komik silat. Itu pada saya ya. Masih ingat ya, Kopingho. Nah, tapi papa saya suka Kopingho, kalau saya suka Wiro Sableng. 212 pendekar kapal. Nah, seperti suaminya Tante Wuri, pendekar. Kita tidak boleh tidak menyukai, kita tidak boleh tidak meyakini, kita tidak boleh meragukan, kita tidak boleh acuh tak acuh. Kenapa? Karena ini perintah Sang Pencipta. Jadi ketika benih ditaburkan itu, maka kita harus koreksi seperti apakah hati saya. Jadi Bapak Ibu yang ada yang tidak peduli seperti pinggir jalan ini keras. Jadi ketika firman itu ditaburkan, dia tidak peduli. Dan kalau keadaan seperti ini, pertanyaannya, mampukah orang Kristen ini bertahan bersama Yesus sampai akhir? Bapak Ibu bisa jawab sendiri. Atau berkata aplikasinya, dia senang karena merasa dikuatkan, merasa dihiburkan. Tapi karena tangannya tipis Bapak Ibu, maka setelah tumbuh ada penderitaan, ada kesusahan, akhirnya layu, tidak jadi tumbuh. Yang kedua, akhirnya Bapak Ibu kita bisa pikirkan, renungkan, apakah bisa kondisi tanah yang kedua ini membuat seorang Kristen mampu bertahan sampai akhir bersama dengan Tuhan. Kali lagi Bapak Ibu bisa memberikan jawaban sendiri. Yang ketiga, yaitu tanah yang bersemak duri. Dia sempat kemungkinan tumbuhnya mungkin lebih dibanding yang 1 dan 2, menghimpit sehingga dia tidak bisa bertumbuh lebih lagi. Kembali lagi Bapak Ibu, ini jadi renungan. Apakah bisa orang dengan keadaan seperti ini bertahan bersama dengan Tuhan? Kenapa saya berkata demikian? Nanti kita lihat bahwa musuh kita, saya kapan lalu itu memberikan saya setiap pagi kasih renungan ya ke beberapa orang, bahwa musuh kita, iblis dunia itu sebenarnya kita bukan mengunggulkan mereka. Itu bukan musuh yang ringan. Kalau misalkan seorang petani, dia tidak punya pekerjaan, tidak punya penghasilan, diberikan sepetak tanah Bapak Ibu ya, sepetak tanah, dan tanahnya itu satu keras, yang kedua berbatu-batu, terus ada semak durinya. Kira-kira apa yang dilakukan oleh petani ini Bapak Ibu? Apakah dia berkata, wah nggak niat ngekei, mau ngekei tanah jelek? Enggak Bapak Ibu. Dia akan pikir bagaimana tanahnya ini menjadi produktif. Dia gemburkan tanahnya. 1, 2, 3. Sebab kamu telah dilahirkan kembali bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Ayat 24. Sebab semua yang hidup seperti rumput dan segala kemuliaannya seperti bunga rumput. Rumput menjadi kering dan bunga gugur. Ayat 25. Tetapi firman Tuhan tetap untuk selama-lamanya, dan inilah firman yang oleh Injil yang telah dikabarkan kepadamu. Jadi mengapa kita harus benar-benar memberi perhatian khusus kepada harus dengarkan firman Tuhan? Karena ini adalah benih kekal yang akan membawa kita, atau dalam bahasa 1 Petrus tadi, melahirkan kita kembali dalam tubuh yang kekal, untuk kehidupan yang kekal. Karena tubuh fisik ini itu hanya berhenti sampai kembang kuning, sampai babatan jerawat, sampai ke putih. Tapi firman Tuhan, benih yang kekal, itulah yang akan melahirkan kita kembali, menyiapkan kita menjadi penghuni
surga. Jadi Bapak Ibu yang dikasih di dalam nama Tuhan Yesus, bunga rumput Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu yang dikasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, oleh sebab itu mengapa kita harus memberikan perhatian khusus seperti Bapak Gembala yang sering menyampaikan ini kalau di ibadah penghiburan. Setiap orang itu mengalami 2 kelahiran, berapa kematian Om? Satu. Kalau lahir 1 kali, mati 2 kali. Nah, lahir 1 kali, mati 2 kali. Kalau lahir 2 kali, ya hidup yang kekal. Jadi Bapak Ibu yang dikasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, jadi kita tahu firman Tuhan, kita hafal firman Tuhan, itu setengah kebaikan. Setengahnya lagi itu adalah mempraktekkannya Bapak Ibu. Dan ketika kebaikan itu utuh, kita justru mendapat bonus. Poin pertama adalah ini Bapak Ibu, pasal 13, Matius 13. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain kepada mereka, katanya, hal kerajaan surga itu seumpama orang yang menaburkan benih yang baik di ladangnya. Tetapi pada waktu semua orang tidur, Bapak Ibu bisa garis bawah ini, datanglah musuh menaburkan benih apa Bapak Ibu? Benih lalang. Benih lalang di antara gandum itu lalu pergi. Ketika gandum itu tumbuh dan mulai berbulir, nampak jugalah lalang itu. Jadi Bapak Ibu, saya simpulkan, taburkan di dunia ini, selama itu juga iblis tetap menaburkan benih lalang. Untuk apa? Untuk menghancurkan kehidupan anak-anak Tuhan. Untuk apa? Untuk melemahkan. Untuk apa? Untuk mendistract, untuk fokusnya berubah, prioritasnya berubah. Jadi benih lalang ini terus ditaburkan. Kapan? Apakah cuma di gereja? Tidak, sepanjang waktu. Itulah sebabnya Bapak Ibu yang dikasih di dalam Tuhan, mengapa kita harus memperhatikan kebenaran firman Tuhan. Karena benih lalang juga ditaburkan. Pertanyaannya, renungan buat kita, kita beri kesempatan untuk lalang tumbuh atau benih gandum itu, atau benih yang kekal itu. Jadi Bapak Ibu yang dikasih di dalam nama Tuhan Yesus, iblis memakai apapun, mata kita, telinga kita, pikiran kita, itu jadi sasarannya. Jadi Bapak Ibu yang dikasih di dalam nama Tuhan Yesus, kalau saya tidak semangat, kadang saya konsentrasi, saya kadang juga tidak konsentrasi, kadang fokus, kadang menggebu-gebu, kadang juga tidak. Ternyata benih lalang ini juga jadi salah satu faktor untuk apa? Melemahkan kekuatan kita, melemahkan fokus kita, menghancurkan kita perlahan-lahan dari dalam. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita tidak bisa mengacuhkan situasi ini, keadaan ini, kalau kita ingin bisa tetap berdiri bersama dengan Tuhan sampai akhir. Jadi kita harus bersikap waspada. Ayat 3 sampai 14. Sebenarnya Bapak Ibu dalam Matius 24 ini berbicara tentang kondisi 3,5 tahun masa aniaya, penderitaan besar. Dan kita bersama-sama tentu tidak mau masuk ke dalam itu. Kita tidak mau. Matius 24 ini tentang kesusahan besar, Bapak Ibu. Tetapi Bapak Ibu, kita mau ambil pelajaran yang lain. Bagaimana pada masa itu Bapak Ibu, kedurhakaan itu menjadi-jadi. Makanya kemarin waktu bangsa bangkit melawan bangsa dan lain sebagainya, ada gempa bumi. Bapak Ibu yang dikasih di dalam, dan ini adalah fakta juga Bapak Ibu. Ini juga yang dituliskan firman Tuhan.
Kita tidak cuma meyakini bahwa kuasa Tuhan sanggup memelihara kita, ya, itu bagian, itu jadi tanggung jawabnya Tuhan. Jadi perhatian Tuhan. Tapi ini juga yang harus mendorong kita untuk apa? Untuk kita waspada bahwa apa? Tantangan kita dari dalam diri kita sendiri. Tantangan juga ada dari luar yang akan melemahkan kita sewaktu-waktu, yang akan membuat kita tidak bersemangat sewaktu-waktu, yang akan membuat kita rusak fokus kita sewaktu-waktu. Jadi Bapak Ibu yang dikasih di dalam nama Tuhan Yesus, kedurhakaan hanya Bapak Ibu. Kalau kita baca di dalam ayat, jadi lupa catat ayatnya Bapak Ibu. Ayat dalam Matius 24. Jadi Bapak Ibu, di sana terus kedurhakaan bertambah-tambah sehingga kasih orang menjadi dingin. Bapak Ibu, yang kita renungkan adalah apakah mana dulu yang berubah? Kasih yang menjadi dingin sehingga membuat orang menjadi jahat atau durhaka, atau sebaliknya kedurhakaan yang bertambah membuat kasih menjadi dingin? Kalau menurut ayat itu Bapak Ibu adalah kedurhakaan dulu. Karena kedurhakaan bertambah, akhirnya kasih jadi dingin. Pertanyaan, tidak memberikan hatinya untuk dibaharui firman Tuhan. Amin Bapak Ibu. Jadi firman Tuhan itu satu-satunya cara Tuhan untuk membaharui kita, untuk menyiapkan kita, untuk menolong kita, Bapak Ibu. Dari apa? Dari tipu muslihat iblis. Jadi firman Tuhan yang melengkapi, yang mengajarkan, yang kita memberi perhatian, itulah yang jadi cara Tuhan. Tuhan tidak akan merubah kita jadi kuat. Ketika kita punya kebiasaan dalam nama Yesus didoakan langsung berubah, hilang lenyap. Tidak seperti itu konsepnya Bapak Ibu. Jadi yang membuat kedurhakaan ini bertambah-tambah di dunia ini karena mereka tidak terima firman Tuhan. Apakah itu berlaku untuk orang luar di luar Kristus? Jawabannya bisa juga tidak. Karena tidak sedikit orang Kristen pun tidak menerima firman Tuhan. Ayat 24, Matius 16 ayat 24 dituliskan begini. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Jadi Bapak Ibu yang dikasih, bagaimana kita bisa bertahan untuk tidak dirusak oleh benih lalang tadi, untuk tidak dirusak oleh diri kita sendiri. Kenapa Bapak Ibu? Tantangannya dari dalam dan dari luar. Karena Bapak Ibu, manusia ini bersifat daging Bapak Ibu. Yang lain tidak boleh dilupakan, 3M. Bukan 3 miliar Bapak Ibu, bukan 3 ember, tapi mengikut Yesus, menyangkal diri, dan memikul salibnya. Bagaimana kita bisa bertahan berdiri sampai akhir bersama Tuhan? Ketika kita cuma ingin ikut Yesus dengan caranya sendiri. Ayat ini Bapak Ibu, itu konteksnya itu ketika Yesus mau ke Yerusalem. Tapi Yesus sudah menjelaskan, nanti di Yerusalem aku akan menderita seperti ini. Dan muridnya gak terima. Ojo Tuhan, khususnya Petrus, jangan. Kita ikut Yesus dengan pikiran manusia atau ikut Yesus dengan pikiran Allah. Kalau kita ikut dengan pikiran manusia, kita akan menghindar seperti Petrus. Itu baik-baik sebenarnya. Tapi masalahnya yang Tuhan inginkan untuk Yesus, bayangkan kalau Yesus tidak jadi pergi ke Yerusalem, dia kumpul aja dengan dia ya, emosional begitu. Gak usah lah, kamu sakit itu jadi drama. Akhirnya manusia tidak diselamatkan. Jadi Bapak Ibu yang dikasih di dalam nama Tuhan Yesus,
3M. Yang kedua adalah mengenakan seluruh perlengkapan senjata luar dari dalam diri kita sendiri, hati kita yang suka berubah. Dari luar apa? Ada benih lalat, ada tipu muslihat iblis. Kenakanlah, kamu harus kuat. Tidak bisa tidak Bapak Ibu, kita harus kuat. Karena kita mungkin iri ya, orang itu kok enak ya, gak doa tapi diberkati Tuhan. Orang itu kok enak ya, hidupannya amburadul tapi kok hidupannya enak. Bapak Ibu, seperti sebuah penghiburan, seperti sebuah berkat Tuhan ya. Bagi orang-orang yang melayani Tuhan itu, ada saja anak-anaknya itu dibuat berhasil, dibuat jadi hebat Bapak. Kenapa? Itu sebuah penghiburan. Awalnya mungkin dihina-hina, Allah kayak apa namanya setia-setia begini. Tapi Bapak Ibu di akhirnya itu jadi sebuah apresiasi Tuhan. Ini loh, ini upahku. Ini masih sedikit Bapak Ibu yang diberikan. Jadi saya sendiri itu sebenarnya itu juga agak heran. Anakku iso yang sudah dia sampaikan. Jadi 2 Timotius 3 ayat 16 dituliskan, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan dan mendidik orang dalam kebenaran. Tapi anehnya dalam ayat 16 ini, ayat sebelumnya, ayat 1 sampai 15, ayat 1 sampai 10 kalau tidak salah, itu justru menuliskan tentang keadaan rusak manusia di akhir zaman. Ayat 16 ditulis seperti ini. Jadi Bapak Ibu yang dikasih di dalam nama Tuhan Yesus, tidak ada pilihan lagi buat orang Kristen untuk firman Tuhan. Kenapa? Saya sampaikan di doa malam, di tim doanya Nafiri Allah, bahwa jikalau kita tidak memberikan hati untuk Tuhan, dirubah oleh Tuhan, maka kita akan dirubah oleh dunia. Percaya atau tidak percaya, kita tidak melakukan ataupun melakukan. Kalau kita tidak berikan perhatian kita untuk Tuhan, kita akan dirubah. Kita akan dirubah. Tidak sudah dari dulu-dulu, sejak zaman Yesus, karena akhir zaman sepanjang itu. Kita tidak tahu sampai kapan. Jadi Bapak Ibu yang dikasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita bersama-sama, kita jadi murid Tuhan. Kita beri perhatian khusus. Bagaimana kita bisa, apa yang harus kita lakukan? Kita beri perhatian khusus dan waktu khusus untuk bisa tetap berdiri sampai akhir. Itu butuh stamina, betul Bapak Ibu ya. Kalau Bapak Ibu olahragawan, itu nggak bisa ngomong aku kuat. Kuat, tapi kalau setengah pertandingan diakui nggak diakui, sadar ataupun tidak sadar, tapi pasti sadar sebenarnya Bapak Ibu. Membangun stamina rohani itu membutuhkan disiplin dan konsistensi. Ini harus dilakukan supaya apa? Supaya kita bisa berdiri tetap bersama Yesus sampai akhir. Jadi bagaimana kita bisa membangun? Kita beri perhatian khusus dan waktu khusus. Misalkan kita tahu, yang tahu kita diri sendiri dan pasangan. Kalau kesetiaan kita itu kurang di dalam Tuhan, kita mulai bangun. Terus aku mau belajar setia. Kalau doa kita kurang, apa tidak jaga kekudusan, kita sendiri yang tahu bagaimana kita bisa membangun stamina rohani. Kita beri perhatian khusus. Orang saja kalau dari gemuk kepingin kurus, bukan cuma motivasi yang dibutuhkan Bapak Ibu, tapi dia harus bertekad untuk apa? Ya wis, aku kekang perutku. Panasan gini lagi. Ya seperti yang dilakukan istri, aku tidak mau makan ini ya, yang pusing saya Pak. Jadi Bapak Ibu yang dikasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus,
Kita beri perhatian apa yang kurang kuat di dalam diri kita. Kalau kita enggak Bapak Ibu tahu lagu lama, Bapak Ibu, lagu lama, Beriku Hati Baru. Jadi Bapak Ibu, saya sampaikan di sini bahwa saya menyampaikan ini bukan karena saya pintar, bukan saya pintar. Saya ngomong istri, kamu nggak bisa mengukur dirimu dengan mengukur diriku. Kamu lebih pintar belajar firman Tuhan. Aku tidak suka membaca. Saya ngomong ke Bapak Ibu, justru saya akui Bapak Ibu, bukan saya pintar, tapi saya dikasih tahu gitu loh istilahnya oleh Tuhan. Dikasih tahu, jadi ngerti. Dan ketika ngerti, Tuhan ingin juga, saya ingin supaya kamu hidup melakukan ini. Jadi bukan karena saya pintar, bukan saya lebih hebat dari Bapak Ibu, enggak. Karena kita punya perjuangan masing-masing. Kita ikut Tuhan, kita punya perjuangan masing-masing, kita punya salib masing-masing, kita punya penyangkalan diri masing-masing yang kita harus bawa dalam pengiringan kita. Bapak Ibu, lagu Beri benar-benar menakutkan saat itu. Karena ketika roh Allah itu undur dan roh jahat datang, Bapak Ibu, membuat Saul, saya tidak bisa bayangkan, saya tidak ngerti bagaimana apa yang dialami oleh Saul ketika roh jahat itu masuk. Tapi yang dicatat adalah mereka menyuruh Daud dipanggil ke istananya. Dan ketika Daud ada di istananya, Daud lihat seperti apa Saul. Daud lihat seperti apa Saul waktu itu. Dan ketika dia memainkan kecapinya, Saul seperti manusia yang penuh kelemahan, yang harus bergumul dengan dosa. Bukan cuma Bapak Ibu, saya pun hamba-hamba Tuhan, semua manusia. Tapi satu sisi kita harus menguatkan diri, dan kita harus tetap memandang Tuhan. Satu sisi kita ingin memandang Tuhan, tapi satu sisi yang lain ngaboti. Gak usah. Inilah jadi perjuangan kita. Satu sisi kita suka cita kalau kita ada dalam rumah Tuhan, tapi satu sisi yang lain membuat aku begitu membosankan, bla 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 bla. Bapak Ibu yang dikasih, bahkan ketahanan rohani kita. Jadi Bapak Ibu, apakah sukacita keselamatan Tuhan masih menjadi sesuatu yang sangat menarik hati kita? Sesuatu yang betul-betul membuat kita, aku pengen, aku mau. Ataukah mungkin, ya sebentar gak apa-apa, ya gak apa-apa, jangan lama-lama. Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan, kalau sampai kita merasa seperti itu, kita harus renungkan, apakah benih lalang itu sudah mulai menguasai diri kita. Bapak Ibu yang dikasih di dalam nama Tuhan Yesus, mari kita berdoa, mari kita datang kepada Tuhan. Sebisa mungkin kita datang, supaya apa? Supaya kuat. Kita baca firman Tuhan, kita renungkan firman Tuhan sebisa mungkin yang kita. Beriku hati baru, beriku hati baru. Amin. Ya Allah, dan bangkitkan roh
kesempatan untuk kita panggil namanya secara pribadi Bapak Ibu. Gak usah bingung dengan teman kita. Sembah dari dalam hati mengalir kami sembah di dalam nama Yesus Kristus. Kami tidak bisa mengucap syukur. Terima kasih Tuhan. Atas segala firman-Mu yang sampaikan di dalam firman kami. Tolong Tuhan di dalam kehidupan kami semua. Jangan ambil roh kami daripada-Mu. Tolong di dalam kehidupan kami semua Tuhan. Membuka ada di hati di pikiran kami. Dengan keadaan hati kami datang kepada-Mu Tuhan. Mohon belas kasihan-Mu di dalam kehidupan kami semua. Ampuni Tuhan dosa-dosa kami.
Ampuni Tuhan, sucikan hati dan diri kami. Layakkanlah kehidupan kami untuk menghadap hadirat-Mu. Agar sisa hidup kami akan bisa bersembahkan kepada hanya kuasa-Mu Tuhan bisa terbantu jiwa kami. Tanpa kuasa kehidupan kami sia-sia di dalam dunia. Kalau kuasa-Mu ada di dalam di mana kami berada Tuhan. Berkat-berkat sukacita, damai sejahtera, ketenangan ada di dalam kehidupan kami. Kita ucapkan kuasa Roh Kudus Tuhan, iman serta kekuatan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan atas kurang firman yang sudah menyatakan di dalam kehidupan kami, supaya kami makin hari layak untuk bisa memuji, memuliakan besar nama-Mu. Namun satu Tuhan selalu kami puji, kami tinggikan, kami muliakan selama kami bangsa dunia sampai dunia. Jauhkanlah kehidupan kami semua dari segala tipu milik kami. Dekatkanlah diri kami sampai menghadap hadirat-Mu. Agar kami bisa bersembahkan dengan puji orang kepada-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan atas segala berkat kebaikan-Mu, anugerah-Mu yang Kau nyatakan di dalam kehidupan kami sini. Kami datang di Bapak beban per bulan kurang iman kami Tuhan. Serahkan dengan bulan kami juga oleh dengan pulang berkat sukacita. Kami sejahtera ketenangan ada di dalam Hendak Tuhan dan persembahkan sebuah berkat yang Kau berikan. Berkati Tuhan diberikan garis dalam tangan-tangan kami yang memberikan perkembangan. Tuhan, setelah kami pulang dari tempat ini, kami bisa menaiki berkat-berkat sukacita, damai sejahtera, keselamatan akan di dalam kehidupan kami, di mana kami sejahtera ada di dalam kehidupan kami. Inilah Tuhan, di seruan doa dan mohon kami jauh dari sempurna Tuhan. Semua yang satu nama Tuhan kami, Yesus Kristus Juru Selamat kami hidup. Kami bisa berdoa di sini, yang percaya katakan amin. Inilah Bapa ungkapan hati kami di hadapan Tuhan. Kami sadar kami dengan keterbatasan. Kami tidak dapat berjalan sendiri tanpa Engkau. Kami tidak bisa melangkah bersama dengan Tuhan. Oleh sebab itu Bapa, biarlah sepanjang minggu berjalan ini, biarlah Tuhan yang menuntun jemaat Tuhan, langkah-langkah hidup mereka dalam usaha, dalam pekerjaan, dalam segala apa yang dikerjakan, baik langkah hidup kami terus dipimpin oleh Tuhan, dibawa kepada seluruh rencana dan kehendak Allah
dan itu yang terbaik bagi kami. Terima kasih Bapak, bersyukur buat jalannya ibadah kami pagi ini. Dari awal sampai akhir Kau sudah tolong. Pujian, penyembahan kami, kesaksian, bahkan melalui firman Allah, Engkau sudah melawat kami bahwa sungguh pentingnya benih-benih firman Allah yang baik dan yang tertabur di tanah hati yang baik Tuhan, untuk punya dampak kehidupan dalam hidup kami, untuk membawa kami kepada segala apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kami. Terima kasih, berkati semua yang sudah melayani, baik Somir Singer, baik berdoa buat petugas kolektan, penerima tamu, juga dengan yang menangani sound system, penerangan listrik, semua yang sudah melayani pagi Tuhan berkati, yang Kau pakai terus semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Bahkan juga berdoa buat panitia yang terus bekerja Tuhan, mempersiapkan acara demi acara kami ke depan, baik Natal, Tahun Baru, Paskah, sampai pada retret tahun 2026. Tuhan tolong campur tangan semua, segala apa yang diperlukan, dibutuhkan di dalamnya, biar Kau cukupkan. Tuhan berkati dan berikan terus semangat buat panitia dengan sukacita Tuhan, mereka terus melayani Engkau. Terima kasih Bapak, karena dalam doa juga bagian lututnya ada gangguan pada hari-hari ini. Bapak, kami berdoa terus Engkau menjamah, boleh sehat dan sembuh, pulih sempurna, dan di dalamnya Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapak, segala bentuk pengorbanan, persembahan Tuhan yang setia memberikan milik Tuhan. Doa kami Kau sumber berkat, janji dan amin. Tuhan buka tingkap langit dan pintu surga terbuka, berkat Allah tercurah setiap kehidupan umat-umat Tuhan yang terus mengandalkan Tuhan, yang terus berharap kepada Tuhan, yang di dalamnya nama Tuhan diagungkan. Terima kasih. Dan juga dalam doa buat bangsa negara, situasi kondisi hari-hari pemerintah kami, dari yang tertinggi sampai yang terbawah, Tuhan tolong yang hidup ini roda kepemerintahan untuk membawa bangsa kami kepada kami dalam kemakmuran. Terima kasih Bapak, gereja-gereja, pekerjaan Tuhan, hamba-hamba Tuhan, dari kota, di desa, sampai di tempat terpencil, semua disertai oleh Tuhan. Terpuji nama-Mu Tuhan. Sebentar sampul persembahan Natal akan disebarkan Tuhan bagi mereka yang menerimanya, terima dengan baik, dengan senang, dengan sukacita, dan nanti akan kembalikan dengan apa yang mereka dapat salurkan oleh berkat Tuhan untuk mendukung pelaksanaan acara demi acara yang kami akan kerjakan ke depan. Kembalikan berkat berkelimpahan dan sukacita, dan panitia juga memberkati, dan yang jemaat juga boleh ambil bagian di dalamnya, dan semua boleh diberkati Tuhan. Saatnya kami akan pulang Tuhan. Ampuni salah dosa kelemahan kami, ampuni orang bersalah pada kami. Angkat kedua tangan-Mu dengan iman, dan segala sukacita surga kita pulang berkat. Kasih kami anugerah daripada Allah Bapa, cinta kasih, keselamatan, kekuatan, kesehatan dalam Allah Roh Kudus jadi bagian kami sekalian, dengan penyertaan Tuhan Yesus Kristus mulai pada pagi ini sampai Yesus datang kali yang kedua, bahkan sampai selama-lamanya. Kita pulang dengan berkemenangan Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Bapa, terima kasih.